warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsani Takwim, mahasiswa dari STIMIK Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode TOPSIS pada mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke materi. Definisi metode TOPSIS atau Technique for Order Reference by Similarity to Ideal Solution merupakan bagian dari Multi Attribute Decision Making atau MADM. Metode TOPSIS diperkenalkan pertama kali oleh Yun dan Huang pada tahun 1981. Metode TOPSIS memiliki konsep bahwa alternatif yang terbaik diperoleh bukan saja memiliki jarak terdekat dari solusi yang terbaik atau solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi yang terburuk atau solusi ideal negatif menurut Khorsidi dan Hassani tahun 2013. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perhitungan menentukan merek motor yang akan dibeli dengan menggunakan metode TOPSIS. Contoh studi kasusnya itu, Pak Jamal ingin membeli sebuah motor. Adapun jenis motornya yaitu Honda, Yamaha, Jupiter, dan Suzuki. Motor dengan prioritas bobot yang diinginkan yaitu ketahanan, kualitasnya bagus, ketahanannya bagus, mesinnya bagus, kenyamanannya bagus, dan harganya murah. Dengan bobot prioritas tersebut, maka Pak Jamal akan membeli motor dengan merek. Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan tabel alternatif. Tadi tabel alternatifnya ada motor Honda, Yamaha, Jupiter, dan Suzuki. Di mana motor Honda ini saya berikan kode Y1, Yamaha Y2, Jupiter Y3, dan Suzuki Y4. Selesai menentukan tabel alternatif yang ada di tabel 1, tahap 1 kita masuk di tahap kedua yaitu menentukan tabel kriteria dan bobot. Kriteria yang diinginkan tadi ada ketahanan, kualitas, mesin, kenyamanan, dan harga. Untuk ketahanan saya berikan kode C1, kualitas C2, mesin C3, kenyamanan C4, dan harga C5. Untuk jenisnya, ketahanan saya berikan jenis menguntungkan atau benefit, kualitas benefit, mesin benefit, kenyamanan benefit, dan harga murah. Kemudian cara menghitung nilai bobot yaitu kita menggunakan metode rank order centeroid atau ROC di mana WM sama dengan 1/M sigma M per N, di mana M adalah jumlah item, N besarnya item. Untuk menghitung bobot pada kriteria C1 yaitu 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 dan tambah 1/5 dibagi 5 menghasilkan 0,46. Kemudian untuk C2-nya 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 tambah 1/5 dibagi 5 menghasilkan 0,26. Untuk C3 yaitu 1/3 tambah 1/4 tambah 1/5 bagi 5 menghasilkan 0,16. Dan untuk C4 yaitu 1/5 tambah 1/4 dibagi 5 menghasilkan 0,09. Dan untuk C5 yaitu 1/5 dibagi 5 menghasilkan 0,04. Selesai pada tahap kedua yaitu tabel kriteria dan bobot, kita masuk ke tahap ketiga yaitu tabel alternatif motor. Untuk alternatif Y1 saya berikan dia ketahanannya 8, kualitasnya 7, mesinnya 8, kenyamanannya 8, dan harganya 17 juta. Untuk Jupiter saya berikan harga untuk Y2 atau dengan kode Jupiter saya berikan ketahanan 9, kualitas 8, mesin 9, kenyamanan 8, dan harganya 25 juta. Sama seperti Y1 dan Y3, penentuan Y2 dan Y4 juga seperti Y1 dan Y3. Selesai di tahap menentukan tabel alternatif motor, kita masuk ke tahap keempat yaitu menentukan normalisasi matris RIJ.
Untuk menentukan normalisasi matriks Rij, kita menggunakan rumus seperti ini, yaitu Rij sama dengan Xij per akar sigma 1M sama dengan 1 Xij pangkat 2. Dimana cara menentukannya yaitu ketahanan yang ada di tahap 4 kita bagi SQRT, kita bagi, kemudian akarkan ketahanan yang ada kemudian kita akarkan dengan ketahanan yang ada di tahap 3 dan ketahanan yang ada di ketahanan Y1 pangkat 2 tambah ketahanan Y2 pangkat 2 tambah ketahanan Y3 pangkat 2 dan ketahanan Y4 pangkat 2 sehingga menghasilkan untuk ketahanan yang ada di matriks Rij. Untuk Y1 menghasilkan nilai 0,45658, Yamaha Y2 yaitu 0,51366, Y3 0,51366, Y4 0,51366. Untuk menentukan C1 selesai dan untuk selanjutnya C2. C2 yaitu kualitas. Untuk menentukannya yaitu kualitas yang ada di tahap 3. Kualitas yang ada di tahap 3 kita bagi kemudian akarkan, kemudian Y1 di kualitas Y1 di tahap 3 kita pangkat 2 kemudian tambah Y2 yang ada di tahap 3 kemudian tambah Y3 yang ada di tahap 3 kemudian tambah Y4 yang ada di tahap 3 sehingga menghasilkan 0,3580 untuk Y1, Y2 0,49806, Y3 0,9806 dan Y4 0,56032. Sama seperti menentukan C1 dan C2, C3, C4, C5 juga rumusnya seperti itu. Seperti ini. Rij sama dengan Xij per akar sigma Mi sama dengan 1 Xij pangkat 2. Selesai pada tahap keempat yaitu normalisasi matriks Rij, kita masuk ke tahap 5 yaitu normalisasi matriks Fij. Cara menentukan nilainya yaitu bobot yang ada di tahap 2 kita kalikan dengan matriks Rij. Kita kalikan sehingga untuk Y1 kita peroleh 0,21003, untuk Y2 0,23628, Y3 0,23628 juga, untuk Y4 0,23628. Sama seperti menentukan C1, C2 juga seperti itu, yaitu bobot yang ada di tahap 3 kita kalikan dengan kriteria kualitas yang ada di tahap 4 sehingga normalisasi matriks Pij untuk kriteria kualitas untuk motor Honda kita mendapatkan hasil yaitu 0,11331, untuk Yamaha Y2 0,12950, Jupiter 0,12950, Suzuki 0,14568. Sama seperti C1, C2, C3 juga seperti itu, dan C4 dan C5. Selesai menentukan tahap 5 yaitu normalisasi matriks Pij, kita masuk ke dalam tahap ke-6 yaitu menentukan nilai maksimal dan minimal. Caranya yaitu nilai maksimal positif ini sama dengan max dan negatif ini namanya min. Caranya yaitu kita makskan
kita maksimalkan semua yang ada di kriteria tahap 5, kriteria ketahanan yang ada di tahap 5. Kita makskan sehingga menghasilkan 0,2363. Kemudian di bagian max untuk kriteria kualitas kita ambil dari tahap 5, yaitu max dari Honda, motor Honda sampai motor Suzuki, sehingga menghasilkan 0,1457. Kemudian untuk C3 yang masih positif, nilai positif, yaitu tahap 5 matriks PJ yang kriteria mesin kita makskan sehingga menghasilkan 0,0897. Begitu pula C4 dan C5. Untuk menentukan nilai positifnya, yaitu min yang ada di matriks PIJ, kita minkan semuanya dari motor Honda sampai Suzuki sehingga kriterianya yang menghasilkan kriteria yaitu 0,2100. Kemudian untuk kualitas C2 kita minkan dari motor Honda sampai motor Suzuki sehingga menghasilkan nilai 0,1133. Kemudian untuk kriteria mesin yaitu C3, normalisasi PIJ yang ada di C3 ini kita minkan dari motor Honda sampai motor Suzuki sehingga menghasilkan 0,0697. Begitu pula untuk C4 dan C5. Selesai pada tahap 6 yaitu menentukan nilai maksimal, kita masuk ke tahap 7 yaitu menentukan jarak positif yang rumusnya yaitu untuk menentukan jarak positif rumusnya adalah SI sama dengan akar sigma NJ sama dengan FIJ kurang FI pangkat 2 atau positif FI positif 2 pangkat 2. Kemudian untuk menentukan nilai dari jarak negatifnya yaitu SI sama dengan akar sigma N1 dalam kurung FIJ kurang FI min pangkat 2. Seperti contohnya ini, untuk menentukan yaitu akar dari tahap 6 kita kurang dengan matriks PIJ yang ada di tahap 5 bagian kriterianya, kemudian kita pangkat 2kan lalu ditambah sehingga menghasilkan 0,04364 untuk Y1 dan untuk Y2 sama seperti Y1 yaitu nilai maksimal yang ada di tahap 6 kita kurang dengan nilai yang ada di tahap 4 lalu dipangkat 2kan. Ini rumusnya sehingga menghasilkan 0,02030. Begitu pula untuk cara menentukan jarak positif Y3 dan Y4. Untuk menentukan jarak negatif yaitu jarak negatif yang ada di tahap 4 kita kurangkan dengan kriteria C1 yang ada di matriks PIJ. Kemudian dipangkat 2kan sehingga menghasilkan 0,0126301. Begitu pula untuk Yamaha, Jupiter dan Suzuki. Selesai pada tahap 7 ini, kita masuk di tahap akhir yaitu tahap 8, yaitu kedekatan relatif dan rank, di mana ada alternatif Honda lagi, Yamaha, Jupiter, Suzuki, di mana Honda Y1, Yamaha Y2 dan Jupiter Y3, Suzuki Y4. Cara menentukan hasil dari kedekatan relatif yaitu
jarak min ini, jarak min yang ada di tahap 7 kita akarkan, jarak min yang ada di tahap 7 kita akarkan, kita per, kemudian di jarak min tambah positif, sehingga menghasilkan 0,2244 untuk alternatif Y1. Untuk alternatif Y2, yaitu jarak min yang ada di tahap 7, jarak min yang ada di tahap 7 kita bagi per, dan kita bagi kemudian jarak min tambah jarak positif, sehingga menghasilkan 0,62425. Begitu pula untuk Jupiter dan Suzuki. Untuk menentukan rank-nya, yaitu melihat dari nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi dari hasil pendekatan relatif, yaitu dimulai dari motor Jupiter dengan nilai tertinggi yaitu 0,960854, kemudian disusul oleh motor Suzuki yaitu 0,63656, kemudian disusul oleh motor Yamaha yaitu 0,62425, kemudian disusul oleh motor Honda yaitu 0,2244. Itulah tadi hasil presentasi saya tentang menghitung cara menentukan merek motor yang akan dibeli oleh Pak Jamal. Dan motor yang akan dibeli oleh Pak Jamal yaitu yang pertama motor Jupiter, kedua Suzuki, ketiga Yamaha, dan keempat Honda. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.